Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, murid-murid Bapak. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang konduktometri. Oke, pertama di sini ada alat konduktometer ya. Alat konduktometer sendiri terdiri dari beberapa bagian. Di sini ada eh, layar dari si konduktometri ini yang akan menampilkan besaran dari hantaran listrik dari suatu larutan yang akan diuji. Lalu di sini ada apa namanya tuh elektroda. Elektroda ini dari karbon yang bersifat inert alias dia tidak akan mengganggu reaksi yang ada dalam larutan tersebut. Jadi dia tidak ikut beraksi, hanya mengukur dari hantaran listrik tersebut. Lalu cara menggunakan dari konduktometer ini, pertama kita kalibrasi dengan larutan KCl. Kenapa KCl? Karena KCl merupakan larutan dengan daya hantar yang sangat besar dan juga stabil. Jadi dapat diukur daya hantarnya dengan mudah, tidak seperti larutan lain yang mungkin daya hantarnya terlalu kecil sehingga tidak terbaca oleh konduktometer tersebut. Pertama, cara menggunakannya adalah si elektroda ini kita bersihkan dengan aquades atau air, lalu dicuci bersih. Setelah itu dikeringkan dengan tisu yang bersih ya, dengan tisu ya, bukan dengan kain, karena eh, jika pakai kain takutnya nanti ada pengotor di kain tersebut yang akan ikut terbaca di elektrodanya. Setelah itu, setelah dicuci bersih, dicelupkan ke KCl. Setelah dicelupkan ke KCl, lalu kita pencet tombol call atau CAL. Nanti ini akan membaca dari daya hantar listrik yang terdapat di KCl tersebut. Seperti itu. Jadi prinsip konduktometri ini yaitu mengukur daya hantar yang ada pada larutan. Sel hantaran dicelupkan ke larutan, nanti ion positif dan negatifnya yang ada dalam larutan tersebut akan aktif bergerak dan saling bertuburkan menghasilkan daya hantar listrik yang kemudian dibaca oleh elektroda tersebut. Seperti itu. Yang belum paham nanti silakan tanya aja langsung. Nanti Bapak akan upload video ini di YouTube, nanti kalian tanya aja langsung di kolom komentarnya ya. Oke, sudah cara menggunakan itu. Oh iya, jadi setelah dikalibrasi, kalian kalibrasi di udara. Caranya gimana? Jadi tinggal cuci aja elektrodanya ya, hingga bersih dan kering. Lalu kalian ya udah elektrodanya itu di udara terbuka aja, nanti kalian chat call. Jadi kalau misalkan konduktometernya ini benar, maka daya hantar listrik itu tidak ada atau nol. Jadi jika kalian mengukur di udara, maka daya hantarnya nol. Tapi jika lebih dari nol atau kurang, maka konduktometer tersebut rusak seperti itu. Jadi tidak usah digunakan. Lalu nanti kalian akan Bapak tugaskan untuk mencari tahu pengaplikasian dari konduktometri ini untuk apa aja di bidang industri ya. Nanti kalian cari, lalu ini ya gambar konduktometernya. Ini bagian-bagiannya. Ada di modul, silakan kalian baca. Dibaca ya, jangan dicatat doang. Ini komponen konduktometernya ada sumber listrik. Ya iyalah jelas ya. Namanya juga alat menggunakan listrik. Masa dicolok ke pisang? Kan nggak mungkin. Lalu sel terdiri dari sepasang elektroda yang tadi saya bilang. Nah, jembatan ini untuk arus listriknya. Selanjutnya kita langsung bahas saja mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Jadi yang bisa diukur dengan konduktometer ini hanya larutan elektrolit yang memiliki daya hantar listrik. Kenapa non-elektrolit tidak bisa? Karena tidak memiliki daya hantar listrik. Jadi larutan elektrolit ini yang bila dilarutkan dalam air, maka dia akan bereaksi dengan air dan menghasilkan ion-ionnya, misalkan HCl. Jika dilarutkan dengan air, maka dia akan menjadi H+ dan Cl-. Jadi larutan-larutan yang mengandung muatan listrik adalah larutan-larutan ionik.
yaitu yang mengion ketika dilarutkan dalam air. Misalkan lalu seperti LiOH2, bila dia dilarutkan dengan air maka akan menjadi Li2+ dan OH-. Ion itu maksudnya yang mengandung muatan ya. Kalau misalkan larutan seperti apa ya yang tidak mengandung muatan? Apa ya? Sebentar saya cari dulu ya. Saya lupa. Pokoknya larutan yang tidak mengandung muatan itu yang tidak terion. Ya berarti yang memiliki ikatan kovalen atau ikatan logam. Hanya larutan-larutan yang mengandung ikatan ion yang menghasilkan larutan bermuatan seperti itu. Jadi kalian bisa cari definisi larutan yang mengandung ikatan ionik, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Ini ada di materi ikatan kimia. PCl3 kalau nggak salah. PCl3 itu kan dia larutan ikatannya kovalen. Jadi tidak mengandung muatan. Kalau misalkan dia dilarutkan dalam air menjadi HPl PCl3 ya, PCl3, Cl3. Cl berarti menjadi HP dan Cl3-. Enggak. Oh, dia menjadi P dan Cl3, tidak mengandung HP Cl3 dong. Enggak, bukan PCl3. Kalau Cl-nya oh iya, P kan fosfat. Fosfat itu bukan logam. Jadi oh iya, saya mau jelasin lagi deh. Jadi larutan yang mengandung senyawa yang mengandung ikatan ionik itu yang dengan larutan logam dan atom logam yang berikatan dengan atom non logam. Misalkan K dengan Cl- kan kalium. Lalu berikatan dengan Cl-, dia maka menjadi larutan senyawa yang berikatan ionik. Gitu. Kalau misalkan kalian bingung, silakan tanya aja langsung, nanti saya akan jelaskan. Oke, di sini untuk pengaplikasian konduktometrinya kalian akan melakukan dengan menggabungkan dengan titrasi konduktometri. Jadi sama seperti titrasi asam basa, ada pentiter, yaitu larutan yang mentitrasi, yang ada dalam buret itu namanya pentiter. Lalu mentitrasi larutan yang ada di labu Erlenmeyer. Hanya saja kalau misalkan titrasi asam basa kan menggunakan indikator tuh ya untuk mengukur batas akhir titrasi. Jadi misalkan kalian mentitrasi NaOH dengan HCl, itu kan menggunakan indikator PP. Jadi kalau misalkan titik akhir titrasinya tercapai, maka larutan tersebut akan berwarna merah muda. Tapi kalau misalkan titrasi konduktometri, itu tidak seperti itu. Jadi titik akhir titrasi itu ketika kedua larutan habis bereaksi, kemudian larutan NaOH ini, ketika kedua larutan habis bereaksi, kemudian tiba-tiba larutan tersebut apa ya bahasanya ya? Jadi kalau misalkan sebentar, saya ada datanya. Nah, ini kurva titrasi konduktometri. Jadi misalkan kalian mentitrasi NaOH dengan HCl. Yang ini ya. Mentitrasi asam fosfat HCl dengan NaOH. NaOH-nya yang ada di buret. Jadi ketika HCl dengan NaOH ini habis bereaksi, kan muatannya sama-sama 0 tuh. Jadi misalkan HCl ini muatannya pertama H+, dan ini muatannya pertama OH-. Nah, ketika dia dititrasi dengan NaOH, maka H+ ini lama-lama akan habis. Nanti akan digantikan dengan muatan OH-. Nah, jadi dia naik. Seperti itu. Jadi titik akhir titrasi ketika si
ini tiba-tiba turun, muatan H plusnya tiba-tiba habis, kemudian dia bertambah muatannya, itu bukan muatan H plus lagi, tetapi muatan OH min. Jadi ketika dia pertama dititrasi, muatan H plusnya misalkan 3, terus 2, 1, 1, 1, 1, tiba-tiba langsung jadi 3 lagi. Nah, itu berarti titik akhir titrasinya sudah tercapai. Titrasinya harus dihentikan. Itu. Lalu bagaimana cara mentitrasi menggunakan konduktometer? Kan dia tidak menggunakan indikator ya. Jadi pertama caranya adalah si HCl ini ketika dititrasi dengan NOH, dia tidak perlu ditambah indikator, langsung dititrasi saja, ditambah 1 mili, kemudian diukur daya hantarnya, misalkan daya hantarnya itu sekitar 0,3, terus tambah lagi 1 mili NaOH, dititrasi 1 mili lagi, diukur daya hantarnya jadi 0,2. Terus selanjutnya tambah 1 mili sampai dia nurun drastis, tiba-tiba ketika ditambah 1 mili lagi, dia langsung naik. Nah, itu titrasinya harus dihentikan, jangan dilanjutkan, karena sudah selesai titrasinya, seperti itu. Nanti akan saya share link video cara orang melakukan titrasi konduktometri, silakan kalian tonton juga. Nah, ini kurva titrasi konduktometri dari asam lemah dan basa kuat. Jadi kalau misalkan asam lemah dititrasi dengan basa kuat, ini berarti yang C ya. Yaitu pertama turun langsung naik. Naik. Nah, ketika dia akan naik drastis, ini dia akan konstan dulu sebentar, langsung naik. Jadi misalkan di sini turun dari 3 ke 2. 2 ntar naik jadi 3 lagi, 4, 5, 5. Nah, di sini dia akan muncul 5 beberapa kali, lalu baru naik. Seperti itu. Jadi kalau misalkan asam lemah dititrasi dengan basa kuat, nanti dia akan konstan sesaat langsung naik. Tapi ketika asam lemah dititrasi dengan basa lemah, itu dia akan konstan sesaat, akan naik sesaat langsung baru konstan gitu. Jadi gambarnya seperti ini yang D ya. Ini basa lemah dan asam lemah, ini asam lemah dan basa kuat. Kalau yang ini tadi yang asam kuat dengan basa kuat nih, yang tiba-tiba langsung naik. Sedangkan kalau misalnya asam kuat dan basa lemah, dia tidak tiba-tiba naik, tapi ketika habis, kemudian dia akan naik sesaat, lalu konstan, seperti itu. Lalu ini akan nyambung ke pelajaran fisika, mencari hambatan pengganti pada jembatan Neptune nih. Mungkin kalau misalnya di ujian-ujian akan keluar soal seperti ini, tidak banyak ya, karena tidak terlalu kimia. Ini hanya untuk mengukur hantaran kimia saja, hantaran hambatan saja. Seperti ini. Jadi caranya adalah mengukur yang paralel terlebih dahulu, kemudian diukur yang seri, seperti itu. Nanti akan saya jelaskan, karena di sini saya akan menjelaskan titrasinya dulu ya.